Shalom sahabat RPKM yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kataros Misteri. Dalam kesempatan yang baik ini, topik pembahasan kita ya, jadi program ini yaitu memahami Allah atau memahami Tuhan yang besar dengan otak yang kecil. Wow, memahami Allah yang besar atau yang maha besar dengan otak yang kecil. Nah, ini dia. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sering mendengarkan orang berkata begini ya, jangan memakai otakmu yang kecil untuk memahami Allah yang maha besar atau Allah yang besar. Maka kamu tidak akan pernah mungkin dapat memahaminya. Jelas Bapak Ibu, ungkapan ini bisa atau ada benarnya, tapi juga bisa juga salah. Dengan otak manusia yang sangat kecil dan kemampuan yang sangat terbatas, mustahil bagi manusia untuk memahami Allah yang maha besar. Tetapi kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi 3 ayat 10, Paulus mengatakan bahwa yang ia kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia, mengenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang telah percaya sering disebut atau dikategorikan sebagai apa? Sebagai orang yang telah mengenal Allah. Nah, seandainya benar bahwa manusia tidak mungkin mengenal Allah, maka berarti tidak mungkin bagi manusia untuk menyembah kepada Tuhan. Atau berarti usaha manusia untuk menyembah Tuhan itu sebuah usaha yang sia-sia. Karena kalau dengan otaknya yang kecil manusia tidak bisa mengenal Allah, bagaimana mungkin ia menyembah kepadanya? Jadi seharusnya manusia mengenal siapa yang disembahnya, siapa yang dipercayanya. Ya. Nah, kalau dengan otaknya yang kecil, manusia tidak mungkin mengenal Allah, maka Allah dalam kutip huruf kecil ya, Allah yang disembah oleh manusia pada dasarnya adalah Allah yang diciptakan. Ya, Allah yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi bukan Allah yang menciptakan manusia. Nah, ya. Kalau begitu, bisakah dikatakan bahwa sikap religius manusia itu sesungguhnya adalah sebuah pembodohan terhadap diri manusia itu sendiri? Nah, dengan otaknya yang kecil, ia tidak mungkin bisa mengenal Allah. Namun ia tetap ingin menyembah Allah. Maka ia menciptakan Allah untuk menamakan sesuatu, ya, menamakan sesuatu itu Allah untuk disembah. Nah ini. Jadi manusia berusaha mengenal Allah, bahkan ketika manusia gagal mengenal Allah dengan otaknya, maka dibuatnya konsep tentang Allah. Hasil konsep manusia tentang Allah dari otaknya yang kecil itu sudah pasti bukan Allah yang benar, yaitu menciptakannya, melainkan yang diciptakannya. Konsep tentang Allah, hasil ciptaan manusia itu pasti yang sangat masuk di akal manusia. Karena apa? Karena ia memang dihasilkan oleh akal manusia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, persoalannya ialah apakah pribadi Allah pencipta manusia itu harus masuk akal manusia? Itu dia. Sekali lagi, apakah pribadi Tuhan pencipta manusia itu harus masuk akal manusia? Apakah tidak ada kemungkinan bahwa Allah yang maha besar itu melampaui akal manusia? Sesungguhnya manusia tidak tahu jawabannya. Mengapa? Karena keterbatasan otak manusia. Ya, keterbatasan otak manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ada agama yang mengajarkan dengan tegas bahwa Allah itu satu. Bahkan satu secara hitungan matematika atau matematis.
Bagi mereka tidak masuk akal kalau Allah itu tiga apalagi jamak. Ya, itu tentang Tritunggal misalnya kan. Nah, sebaliknya ada agama lain yang memiliki banyak dewa-dewi. Bahkan jumlahnya sampai tak terhitung. Kalau begitu, manakah yang benar? Allah itu satu atau Allah itu banyak? Mana yang benar? Allah itu satu atau Allah itu banyak? Jawabannya, kedua-duanya salah kalau konsep itu bukan bersumber dari Allah sendiri. Ya, sebab dengan otak yang sangat kecil ini dan terbatas manusia tidak mungkin bisa memahami Allah. Manusia itu kecil dan sangat terbatas. Sedangkan Allah itu maha besar dan melampaui akal manusia. Manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah kecuali Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Manusia tidak akan pernah mungkin mengenal Allah kalau bukan Allah atau Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bagaimana caranya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia? Ya, jadi bukan bagaimana cara manusia mengenal Allah, bukan itu yang pertama. Tapi bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia sehingga manusia mengenalnya dan menyembah. Tentu ada beberapa peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan atau beberapa penyataan yang dilakukan oleh Tuhan dengan inisiatif sendiri tanpa didorong, tanpa diminta oleh manusia atau oknum-oknum lain di luar daripada Tuhan sendiri. Tidak, bukan karena permintaan manusia, tapi inisiatif dari Allah itu sendiri memperkenalkan dirinya. Contohnya mengenal Allah dari mana? Dari wahyunya. Ya, dari wahyunya. Usaha manusia untuk mengenal Allah akan sia-sia belaka jika tidak melalui wahyu Allah. Iblis, musuh Allah, akan dengan senang, ya, dengan senang hati menampilkan diri untuk dikenal sebagai Allah. Ia sangat ingin dikenal sebagai Allah dan disembah sebagai Allah. Oleh sebab itu, kehausan manusia dalam mencari Allah yang dilakukan di luar wahyu Allah pasti akan apa? Dimanfaatkannya, ya, dimanfaatkan oleh iblis, saudara. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, sebenarnya tidak ada gunanya ya terlihat ataupun kita terlalu banyak debat kusir, ya, berdebat apakah Allah itu satu, Allah itu banyak, Allah itu Tritunggal dan yang lain sebagainya. Yang bijaksana untuk direnungkan ialah sumber konsep penting Allah itu dari mana? Sumbernya dari mana? Dari Allah sendiri atau yang diciptakan oleh manusia? Ya, itu. Artinya, jika seorang berkata bahwa ia percaya kepada Allah yang satu, sedangkan seorang lagi percaya kepada Allah yang lebih dari satu, maka yang perlu dipertanyakan ialah dari mana mereka masing-masing tahu bahwa Allah itu seperti itu atau Allah itu begitu. Ya kan? Nah, yang seorang pasti akan menjawab begini, dari kitab suci agamanya. Dan demikian juga dengan yang lain. Dari jawaban mereka akhirnya kita sampai kepada pokok persoalannya, yaitu apa? Yaitu kitab suci agama mereka masing-masing. Yang percaya bahwa Allah itu satu secara matematis, tahu dari mana? Dari kitab sucinya. Demikian juga yang percaya bahwa Allah itu banyak. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama persoalan yang sesungguhnya ialah kitab suci manakah yang betul-betul yang diilhamkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kitab suci yang manakah yang betul-betul atau benar-benar diilhamkan oleh Tuhan. Jadi masalahnya bukan Allah itu satu atau banyak, melainkan sumber konsepnya, sumber pengertiannya, sumber pemahamannya mereka masing-masing dari mana. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, manusia bisa mengenal Allah karena Allah yang memperkenalkan dirinya. Dengan kata lain, konsep tentang Allah yang benar itu bukan yang dihasilkan oleh pikiran manusia.
bukan oleh karena daya pikir manusia, melainkan apa? Melainkan yang diwahyukan oleh Allah itu sendiri. Ya, melalui wahyu Tuhan itu sendiri. Puji nama Tuhan. Kiranya ini bermanfaat bagi kita di sesi yang pertama ini, memahami Allah yang besar dengan otak yang kecil. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Silakan mengikuti terus supaya kita semakin diperkuat dengan pengajaran dan kita pun tidak tersesat dan disesatkan atau menyesatkan. Supaya kita terus hidup di dalam Allah yang benar yang kita kenal karena Tuhan memperkenalkan dirinya bukan karena konsep, pikiran agama, pikiran manusia, tapi karena konsep dari Allah itu sendiri. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.